I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. Saya kelas 12 IPS 2. Asal sekolah saya SMA Negeri 8 Muko. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang novel yang berjudul Jakarta Sebelum Pagi. Novel ini ditulis oleh Ziggy Zesia Giovenia Zabriski. Ziggy merupakan anak perempuan yang lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1993. Ziggy sekolah di Universitas Pajajaran dan mengambil jurusan Fakultas Hukum. Buku Jakarta Sebelum Pagi ini terdiri dari 270 halaman. Dan buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jalan Palmerah Barat, Jakarta. Ziggy sendiri telah menerbitkan lebih dari 27 buku. Merupakan pemenang Sayembara DKJ pada tahun 2014 dan 2016, serta meraih penghargaan karya puisi terbaik Indonesia 2016 versi majalah Rolling Stone. Oke, baik, kita akan melanjutkan untuk mereview novel Jakarta Sebelum Pagi. Novel Jakarta Sebelum Pagi menceritakan tentang Emina dan Nisa yang tinggal di sebuah apartemen. Awalnya, Emina menerima teror dari tetangganya yang tinggal tepat di sebelah unit apartemennya, yang selama ini Emina kira apartemen tersebut tidak berpenghuni. Teror yang Emina terima berupa balon, bunga hyacinth biru, bunga mawar, bunga melati, serta surat-surat yang aneh. Karena penasaran akan si peneror, Emina ini akhirnya mencoba untuk mencari tahu siapa orang yang menerornya. Walaupun sudah diperingati oleh sahabatnya bernama Nisa untuk tidak mencari tahu siapa orang yang menerornya, Emina tetap mencari tahu siapa orang yang menerornya. Keesokan harinya, Emina pergi ke tempat rumah para jompo. Jadi, rumah para jompo ini adalah rumah masa kecil orang tua Emina. Ada yang unik nih dari nama Emina. Orang tua Emina mendapatkan namanya dari berbagai cara, salah satunya dari buku, film, dan akhirnya didapat dari album Folksong Yugoslavia. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang buku ini. Setelah 4 hari tahun baru, Emina akhirnya balik ke apartemen. Hal yang pertama Emina dapat adalah ocehan dari Nisa lewat telepon. Di seberang apartemen Emina terdapat toko bunga yang bernama Keiko. Emina berpikir kalau orang yang menerornya pasti membutuhkan toko bunga. Emina mendatangi toko tersebut dan di dalamnya terdapat kasir yang bernama Suki. Suki mempunyai kakak bernama Keiko. Emina bertanya tentang bunga hyacinth biru.
Suki mengangguk dan cuma bilang cuma ada bibitnya. Akhirnya Emina kembali pulang ke apartemennya. Keesokan harinya, Emina kembali mendatangi toko bunga tersebut dan membantu Suki untuk memasukkan barang. Saat di dalam, akhirnya Emina tahu siapa orang yang menerornya, karena orang tersebut adalah Suki. Suki tidak bermaksud untuk meneror Emina. Suki hanya ingin membantu Abel untuk berkenalan dengan Emina. Jadi, ada yang unik nih dari Abel. Abel ternyata merupakan korban perang saudara Aljazair yang mengidap fobia suara dan sentuhan akibat perang saudara. Seminggu kemudian, Emina kembali menemukan balon dan surat yang terbang ke apartemennya. Setelah membaca surat tersebut, Emina memutuskan untuk menemui Abel untuk bertanya apa maksud dari surat tersebut. Setelah bertemu Abel, Emina sedikit takut karena Abel mempunyai fobia suara dan sentuhan. Akhirnya Emina memutuskan bertanya kepada Abel kenapa surat itu dikirim kepadanya. Abel pun menjawab, "Aku nggak tahu. Sebetulnya aku menemukan surat itu di halaman buku kakek saya." Emina pun terdiam dan mengalihkan pembicaraannya dengan bertanya kenapa Abel tidak tinggal bersama Suki. Akhirnya Abel pun menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Abel merupakan anak yang diadopsi oleh keluarga Suki. Jadi hubungan Keiko dan Abel sedikit tidak akur karena Abel datang pada saat Keiko sudah cukup besar, sedangkan Suki masih belum lahir. Jadi hubungan Abel dan Suki bisa akur. Emina pun terdiam dan dengan rasa sedikit takut, Emina bertanya tentang keluarga Abel di Aljazair. Abel pun akhirnya menceritakan tentang orang tuanya. Ayah Abel meninggal di dalam bus waktu serangan bom pertama kepada rakyat sipil, sedangkan ibunya tertangkap oleh tentara lalu dibunuh. Abel selamat karena ia bersembunyi di tumpukan furnitur, karena pada saat perang tersebut Abel sekitaran umur 5 tahun. Setelah perang itu selesai, Abel bertemu dengan kakeknya dan kakeknya memutuskan untuk pergi ke Belanda untuk mengasingkan diri atau mengungsi. Abel pun sedikit sedih dan tersenyum, lalu mengatakan ceritanya memang sedih, tetapi kejadiannya sudah lama, jangan terlalu dipikirkan. Emina pun mengangguk dan sedikit tersenyum. Itulah tadi sedikit review novel dari saya tentang Jakarta Sebelum Pagi. Banyak pesan-pesan yang bisa kita dapat dan banyak kisah-kisah misteri yang sangat seru untuk kita baca. Jangan lupa untuk membaca buku ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.